Hai guys, hari ini kita habis nonton film yang judulnya Sihir Pelakor. Nah, film ini tuh nyeritain tentang satu keluarga bahagia yang kemudian terganggu oleh sihir sang pelakor. Kok Papa suka banget sih, Pak? Bikin ikannya laku kuning. Bapak udah lama nggak kelihatan ya? Rasa baru minggu lalu Bu perginya. Berarti udah 1,5 tahun Pak Edi nggak pulang, Mbak. Aku cukup seneng sama film ini soalnya kayak ya bagus aja, terus actingnya oke, dan yang jadi istrinya tuh menurut aku cantik yang kalem, terus yang jadi anaknya juga cocok banget, kayak masih mirip bapaknya sama ibunya. Adiknya bahkan juga kayak kelihatan ada di pas awal, di momen pas awal tuh agak putih, terus ke belakangnya karena udah sering main sepak bola dia jadi kelihatan dekil. Ini tuh menurut aku juga oke. Terus habis itu yang aku suka kayak itu ya tentu aja si pelakornya yang diperanin sama Asmara Abigail. Di sini tuh aku suka karena dia tuh centilnya tuh centil yang ya centil yang genit gitu, tapi nggak over, nggak yang kelihatan kayak dibuat-buat atau gimana. Jadi menurutku oke. Terus kayak gaya dia itu juga di sini tuh oke, yang kayak dia misalnya gaya dia yang provokatif ke keluarganya atau ke anaknya tuh cocok tuh loh. Mereka memang benalu di kehidupan Abang. Mereka bukan keluarga Abang lagi. Mereka cuma bikin hidup Abang susah. Percaya sama aku, Pak. Sama lagi adegan yang aku suka tuh adalah kayak si ibunya atau si istri sahnya ini kayak ya udah, karena dia udah kehilangan keluarga, kehilangan bapak dia, si suami dia maksudnya, itu akhirnya dia mutusin ya silakan aja ambil suamiku, tapi jangan anak-anakku. Kan kamu udah ngambil suami aku, udah dengan duit suamiku, maksudnya nggak usah lah hancurin keluargaku yang tersisa sama usahaku. Nah itu aku suka sih, maksudnya gaya yang kayak ya udah kalau misalnya oke, kamu mau ambil bekasku ya silakan, tapi udah ambil aja sana, buang, aku juga gak butuh, kayak gitu loh. Itu aku suka. Kambing hitamnya udah ada? Ada Bu, di belakang. Saya sudah siapkan untuk Ibu. Ya. Ternyata bakat Vita buntutin orang nurun dari ibunya ya. Jangan pernah bawa-bawa anak saya. Harusnya kamu tuh ngaca. Bukannya kamu yang selama ini berusaha buntutin saya. Pura-pura jadi pelanggan saya. Kalau kamu mau bekas saya, ambil. Tapi di satu sisi buat aktingnya si Asmara Abigail ini aku juga suka banget, soalnya kayak dia tuh dari yang genit dan kayak ya bener-bener kayak pelakor yang emang nyebelin gitu loh, pelakor yang bener-bener nyebelin karena sikapnya. Terus ibu gimana? Sehat? Masih hidup kan? Dan karma instan yang dia dapat, aku juga suka banget yang gaya dia yang centil, yang terus tiba-tiba langsung ketabrak brak. Anjing ya! Yang sebenarnya aku pengen ketawa dari awal tuh si pas mereka ketemu ustadznya. Kenapa mesti buku yang dikasih itu adalah buku yang ada tulisannya primbon? Tolong, aneh banget. Kalau emang dia mau ngasih cetakan buku apalah, kitab-kitab ya nggak apa-apa, tapi nggak jelas-jelas ada tulisannya primbon gitu kan, kayak aneh banget. Ya seorang tokoh tapi bacaanmu primbon tuh aneh menurutku. Itu aja sih. Terus ke sana-sananya sebenarnya ustadznya tuh kayak menurut aku kayak ustadz yang gaul gitu. Dari buku yang saya baca, sepertinya suami ibu terkena gendam Sabdo Pandito Ratu. Aku tuh juga nggak lihat podcast atau nggak dengar podcastnya juga, jadi aku nggak tahu endingnya tuh kalau misalnya bakal kayak gitu. Si Rini tuh masih membersamai si bapak meskipun kondisinya tuh mereka nggak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah ini kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kondisi mereka tuh jauh dari kata baik-baik aja. Tapi ya udahlah, itu kan kayak sesuatu yang emang kamu tua. Nah yang sebenarnya aku agak gak suka
si Vita besar yang tiba-tiba masuk ke rumah orang yang bahkan tuh dia belum pernah ke situ, dia kayak mau nanya-nanya terus tiba-tiba dia masuk ke kamar, itu kan agak sedikit aneh ya, soalnya kayak nggak ada kulonwon, nggak ada permisi, tiba-tiba masuk nyelonong lihat bapaknya terus kayak ngomong, bapak ini Vita. Ini masakan kesukaan papa. Terakhir teror yang ada di film ini tuh juga bukan teror yang ngagetin, tapi emang sekalinya ada si setannya itu tuh agak bikin kaget ya, cuman nggak di setiap waktu, dan terus teror mereka tuh lebih ke kayak psychological gitu, dan ya menurut aku sih lumayan bagus, oke aku suka, jadi aku nontonnya tuh nggak ngantuk nggak apa, tetap fokus buat nonton. Sekian review dari aku, sampai jumpa di review film selanjutnya.